Baik, Bapak Ibu, selanjutnya tibalah kita semua pada sesi utama pada webinar hari ini, yaitu penyampaian materi oleh kedua narasumber yang akan didahului oleh Bapak Teguh Wahyudi dan dilanjutkan oleh Bapak Dodi Cleveland. Dengan ini kami serta turut mengundang Ibu Nur Endah Retno yang bertindak sebagai moderator. Kepada Ibu Nur Endah kami persilakan. Terima kasih Mbak Sekar selaku MC terkeren hari ini yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Prof. Suharyadi selaku Rektor Universitas Dian Nusantara yang telah membuka, juga Wakil Rektor 1 Pak Margono yang telah hadir, kemudian Wakil Rektor 3 Pak Dr. Hasanuddin Thayyib, serta Bapak Ibu pimpinan dan para kawan Undira yang pagi ini sudah merelakan waktunya hari Sabtu. Kita akan mendengarkan dan mencari sharing-sharing yang akan disampaikan nanti oleh para pembicara. Pastinya tidak akan banyak yang akan kita serap dari beliau-beliau. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kita akan kenalkan, inilah para pembicara kita. Yang pertama adalah Bapak Teguh Wahyudi. Saya akan bacakan sedikit untuk CV beliau. Bapak Teguh Wahyudi saat ini merupakan Presiden Director Sari Raya Group di Jepang, kemudian Presiden Komisioner SGM Indonesia, Presiden Komisioner Halal Global Jepang, kemudian Chairman dari Nissho Masjid di Jepang, kemudian Chairman PKBM Nissho di Jepang juga, kemudian Vice Chairman Indonesia Japan Business Network. Nah, ceritanya apa saja yang ada di dalam, maka kita akan dengarkan ya. Semudah ini tetapi mempunyai banyak cerita yang mudah-mudahan kita bisa bawa untuk nanti kita bisa contek untuk kita bisa berkembang lebih baik. Bapak Teguh Wahyudi mempunyai bisnis unit, antara lain adalah Tempe Factory. Apa itu? Nanti kita bisa kulik lagi. Kemudian Halal Food Factory, kemudian Sari Raya Halal Mart Plus, kemudian Halal Fried Chicken, Halal Online Shop, Export Import Wholesale Trading Distributor, Halal Pizza Station, Halal Steak and Shake, Halal Kombini Plus, kemudian juga ada food truck dan angkringan franchise. Nah, sangat menarik beberapa prestasi bisnis beliau. Jadi apa yang akan disampaikan terkait dengan tema kita dalam diskusi hari ini, yaitu selama kita pandemi itu apa kaitannya dengan entrepreneur revolution in tourism industry, terkait dengan bisnis dan prestasi yang beliau ini yang sudah capai. Untuk itu tanpa menunggu waktu lama, kita berikan waktu dan applause dari. Kalau boleh usul sekaligus dibacakan ini CV-nya Pak Dodi. Pak Dodi ya, sekaligus dengan Pak Dodi. Baik, agar teman-teman dari mahasiswa nanti bisa menyiapkan apa saja yang akan ditanyakan dari kedua narasumber. Baik, untuk Pak Dodi yang akan menginspirasi kita hari ini, Pak Dodi Cleveland Hidayat Putra, Sarjana Teknik. Lahirnya boleh saya sampaikan ya, lahirnya 17 Maret 1975, kemudian merupakan sarjana teknik kimia lulusan dari Institut Teknologi Bandung. Nah, saat ini beliau karirnya adalah sebagai Presiden Director Biru Marmara Group, Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Turki, Ketua Yayasan Aksi Insan Nusantara. Nah, dilengkapi dengan pengalaman organisasi dari beliau adalah Presiden Musaid Indonesia, merupakan asosiasi pebisnis dan industrialis independen di Turki. Kemudian sebagai Menteri Kerjasama Usaha Luar Negeri Ikatan Alumni ITB. Mungkin kalau ada Ikatan Undira nanti juga kita bisa mencontek dari Bapak ya.
Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri DPP Syariat Islam. Masya Allah, ini duanya ini sangat spesial, makanya tadi disampaikan bahwa peserta 655 orang itu siap pagi ini untuk menerima menyerap inspirasi yang Bapak-Bapak nanti akan sampaikan. Baik, untuk kesempatan pertama kita sambut Bapak Teguh Wahyudi untuk memberikan inspirasi bagi kita semua. Waktunya adalah 30 menit Pak Yudi ke depan, jadi mohon dapat diberikan ilmu semaksimal mungkin bagi kami semua, dan waktu kami serahkan kepada Pak Teguh. Baik, terima kasih Bu Nur Indah. Tes dulu, suara saya bisa didengar dengan baik? Jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku Rektor Universitas Dia Nusantara, Profesor Haji Suharyadi MS. Salam sehat, Prof. Kemudian salam sehat, Mas Teguh. Mantap, semakin mantap kelihatannya Mas Teguh. Amin, amin, amin. Doanya, Prof. Doanya. Kemudian sahabat saya, kawan saya, bapak saya, inspirator saya, Bapak Dr. Hasan. Assalamualaikum Mas Teguh. Semangat Mas Teguh. Assalamualaikum Pak Hasan. Terima kasih Mas Teguh. Yang hari-hari selalu menginspirasi saya, membagikan ilmunya kepada saya, tausiah-tausiahnya yang luar biasa. Amin, amin. Ya, saya kenal beliau tahun 2019 kalau nggak salah di Jakarta. Waktu itu saya mendapatkan undangan di Jakarta, ketemu beliau. Terus sampai sekarang kita tetap menjadi keluarga, menjadi sahabat. Harapannya Pak Hasan nanti dan kawan-kawan juga bisa melihat Sari Raya yang ada di Jepang. Amin, amin. Siap. Amin. Terus kemudian para wakil rektor yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, yang mungkin tadi disampaikan ada hadir di sini Bapak Margono selaku Wakil Rektor 1. Salam kenal Pak Margono. Terus kemudian ada Pak Kaprodi, Pak Kaprodi, ya, Pak Kaprodi, Pak Didi Hikmah. Mudah-mudahan sukses selalu untuk mahasiswanya semua di bawah pimpinan Pak Didin. Amin. Amin. Terus kemudian ada Bu Nur Indah yang mengkontak saya lewat email. Salam kenal Bu Nur. Mudah-mudahan sukses juga dalam memberikan ilmunya di teman-teman mahasiswa manajemen bisnis. Terus kemudian ada siapa lagi ya Pak Hasan ya yang ada di sini ya? Ya Ibu Dewi Wakil Rektor 2 mudah-mudahan sudah hadir. Ibu Dewi Wakil Rektor, salam kenal Bu Dewi. Terus kemudian kawan dan sahabat juga yang hari ini ketemu selaku pembicara top yang ternyata membawa misi yang luar biasa, yaitu Pak Dodi. Pak namanya keren nih, Pak Dodi Klanselan ya. Ini namanya nama Cleveland ya. Salam kenal Pak Dodi, mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa ya di Jepang ataupun di Indonesia, bahkan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Hasan tadi, kita bisa kunjungan ke Turki. Kira-kira demikian Pak Hasan ya. Terus adik-adik mahasiswa yang saya hormati, yang saya sayangi dan saya banggakan, salam sukses selalu dan salam sehat untuk kita semuanya. Tadi disampaikan oleh Bu Nur, jadi saya pengen bercerita dan pengen mengajak ke kurang lebih ada sekitar ya mungkin 600-an lah mahasiswa yang bergabung di sini. Bagaimana di usia muda ini, bagaimana ketika kita masih menjadi mahasiswa ya, kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat. Jadi sukses itu kita tidak harus menunggu kapan kita lulus, ya tidak harus menunggu. Tapi bagaimana kalau kita melihat tadi ada marsnya Universitas Dia Nusantara, yaitu kita kerja keras, kita kerja cerdas, ya, terus kemudian berdasarkan ilmu dan sains. Nah ini sebenarnya yang harus kita pegang adik-adik semuanya. Ya, dua konsep ini yang harus kita pegang. Saya kira-kira boleh share sedikit materi ya Bu Nur ya? Ya, tolong di-share sebagai... Udah bisa kok. Okay. Udah. Ini sedikit saya bercerita, jadi sukses di saat kita muda atau sukses di saat kita menjadi mahasiswa ya.
Ya mudah-mudahan suksesnya ini bersama Sari Raya gitu ya. Artinya Undira ada di Jakarta, Sari Raya ada di Jepang. Nah ini karena sekarang itu zamannya adalah zamannya medsos, jadi sebenarnya untuk mendapatkan sesuatu di mana kita sukses itu tidak susah dulu gitu ya. Nah kawan-kawan semuanya 665 ya. Kalau suatu saat pengen ke Jepang, hari-hari pengen berkomunikasi dengan saya, silahkan di follow Instagram saya juga punya Instagram meskipun bukan anak muda lagi ya, yaitu twtw.sariraya ya. Silahkan yang pengen berkomunikasi aktif, siapa tahu pengen berbisnis ya, siapa tahu pengen memiliki perusahaan di saat mahasiswa seperti ini. Karena saya memiliki perusahaan adalah ketika saya juga mahasiswa ya. Silahkan kalau pengen berkomunikasi, pengen kunjungan ke Jepang, pengen berdiskusi banyak tentang Indonesia Jepang, pengen mendirikan suatu perusahaan yang berhubungan dengan Indonesia dan Jepang, monggo silahkan di follow tw.sariraya. Terus kemudian tadi sudah disampaikan Bu Nur, ini tidak perlu saya bacakan lagi, yaitu ada beberapa aktivitas atau kegiatan yang saat ini saya jabat, ya, yang intinya saya aktif di Sari Raya Group Japan. Terus kemudian kalau yang di poin 7 ini adalah saya juga aktif di Indonesia Japan Business Network, ya, kantor pusatnya ada di Jakarta. Jadi sebenarnya saya mengajak kawan-kawan mahasiswa adalah untuk menjadi mahasiswa yang mandiri, ya, yang bisa bermanfaat dan membantu orang lain. Yang ini sebenarnya waktu saya semester 5 dulu saya jalankan dan saya lakukan dan saya terapkan. Nah tadi juga sudah disampaikan, dibacakan oleh Bu Nur Indah. Jadi kalau Sari Raya itu dari tahun 2004 sebenarnya, tapi resmi menjadi perusahaan adalah tahun 2005. Saya S1 dari Universitas Brawijaya Malang, ya mungkin ada adik-adik sekalian yang berasal dari Jawa Timur, khususnya dari Malang. Saya berasal dari Malang, di Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian. Terus kemudian dari tahun 2003 saya mendapat kesempatan di Jepang, karena kakak saya dulu juga ada di Jepang, yaitu beasiswa dari Habibie dari tahun 85 ya, 85 sampai 2008 itu kakak di Jepang. Terus kemudian di Indonesia, sekarang pulang di Jakarta, mendirikan namanya Indonesia Japan Business Network, selaku ketua umumnya, dan saya ya dipercaya menjadi wakilnya, ya, wakil untuk bidang urusan Indonesia dan Jepang. Nah, kemudian 2003 saya masuk ke Jepang, terus kemudian sempat belajar di Jepang, dan tahun 2005 saya berusaha untuk mendirikan perusahaan yang namanya Sari Raya Japan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya, meskipun dengan kondisi yang sekarang ya COVID seperti ini ya, Sari Raya tetap bisa berfungsi dan bermanfaat, memberikan kontribusinya, menyebarkan makanan-makanan halal di seluruh penjuru Jepang. Dan insya Allah di bulan April nanti kita akan mendirikan namanya Sari Raya Center. Ya, ini sebulan lagi insya Allah, mohon doanya, dan bangunan sudah mulai jadi dan akan kita buka menjadi Sari Raya Center yang akan kita peruntukkan untuk semua kawan-kawan Indonesia yang memiliki bisnis terutama di bidang makanan dan non-makanan yang ingin memasarkan produknya di Jepang, akan kita tampung di Sari Raya Center, dan kita akan benar-benar memasarkan secara maksimal ya di seluruh Jepang. Insya Allah nanti di bulan April kita buka. Ini nggak perlu kita sampaikan. Nah ini pabrik tempe yang tadi Bu Nur sebutkan, yaitu Sari Raya membangun pabrik tempe dari 2004. Dan marketnya juga sudah di seluruh Jepang, alhamdulillah. Kita sudah bisa membuat tempe, bahkan bukan hanya tempe saja, tapi olahan dari tempe. Inovasi dari tempe sudah kita kembangkan menjadi banyak sekali. Jadi ada tempe nugget, ada tempe crispy, jadi macam-macam tempe kita produksi di sini dan di Indonesia. Nah ini salah satu produk Sari Raya yang diproduksi di sini, yaitu ada tempe, terus kemudian ada sambal pecel, terus kemudian ada meatball, bakso, terus ada sosis, ya. Nah ini olahan-olahan tempe yang ada di sebelah kanan, ya mungkin di Indonesia belum ada, tapi di Jepang sudah ada. Jadi orang kalau pengen bikin tempe mendoan, tidak perlu potong-potong lagi, tidak perlu ngasih bumbu lagi, tapi sudah kita bikinkan
adanya tempe mendoan tinggal digoreng seperti nugget instan. Ini tadi disebutkan juga halal fried chicken, ya ini setelah ayam Indonesia masuk di Jepang, kita membangun namanya halal fried chicken dan sifatnya kita bisa waralapakan, ya kita bisa franchise-kan untuk di seluruh Jepang. Jadi menunya juga disukai oleh siapapun orang Muslim yang ada di Jepang, termasuk orang Jepang juga suka. Nah kita juga baru-baru ini membuat semacam food truck, yaitu berupa fried chicken yang bisa keliling di mana-mana, artinya bisa berjalan di seluruh Jepang. Ini juga bisa dimiliki oleh siapapun. Nah ini baru juga kemarin 2021 kita juga mendirikan halal pizza station, yaitu pizza halal pertama yang ada di Jepang. Ini juga kita franchise-kan ke depan. Jadi yang penting kita itu kerja keras, kerja cerdas, ya. Itu saya yakin ya adik-adik nanti bisa. Karena saya waktu memiliki perusahaan juga waktu itu masih semester 5 waktu di Indonesia. Nanti akan saya ajak bagaimana caranya supaya kita bisa berkarya, berprestasi, bermanfaat, ya minimal untuk diri kita sendiri, untuk teman kita, ya lebih-lebih untuk keluarga kita dan untuk orang lain yang ada di membutuhkan dengan kita. Nah ini adalah yang sebelah kanan ini adalah gudang online-nya Sari Raya. Jadi gudang online-nya Sari Raya ini kita dirikan tahun 2020. Terus kemudian di sebelahnya ini ada halal stick and shake. Ini juga sama di tahun 2020. Terus ini ada kombini, yaitu kombini plus namanya, tahun 2021 kita dirikan. Ini juga franchise juga. Ini adalah retailnya Sari Raya, retail Sari Raya yang ada di Nishio. Kemudian yang ini adalah pergudangannya Sari Raya, trading Sari Raya yang kita awali dari tahun 2013. Nah, bisnis dan dakwah ya adik-adik semuanya. Jadi kenapa bisnis dan dakwah? Karena saat itu makanan halal sangat susah sekali kita dapatkan, sehingga setelah saya bisa mendirikan perusahaan, saya berusaha untuk bagaimana bisa memiliki hidup yang lebih berarti dan bermanfaat untuk yang lainnya, terutama yang ada di Jepang. Itu saya putuskan untuk meniti jalan sebagai pengusaha produk makanan halal di Jepang. Ini sempat juga trending di koran nasionalnya Malaysia, yaitu di Malaysia tahun 2015. Itu sempat heboh juga di Malaysia saat itu. Terus kemudian juga di Indonesia juga sempat ada berita-berita tentang Hari Raya. Nah ini alhamdulillah kita juga bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang semester 5 ke atas, yaitu ini sudah tahap yang kedua atau part 2 ya. Part pertama sudah selesai, ini sekarang yang kedua. Jadi Sari Raya juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia, dan kemarin ada sekitar 77 universitas di Indonesia yang mendaftar. Terus kemudian alhamdulillah ada beberapa yang kita jaring kemarin dan sudah mulai aktif untuk mendapatkan beasiswa yang kedua. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, ini setelah 17 tahun kami mendapatkan award dari pemerintah, yaitu yang pertama adalah Ambassador Award 2020, terus kemudian yang tahun lalu kami mendapatkan namanya Prima Duta Award, ya Prima Duta Award yang dari pemerintah Indonesia, di mana Prima Duta Award itu diberikan kepada, kalau nggak salah kemarin 440-an buyer seluruh dunia. Terus kemudian ada sekitar berapa negara kemarin, 100 sekian negara, dan alhamdulillah Sari Raya yang terpilih, ya, yang terpilih. Ini alhamdulillah berkat kerja keras kawan-kawan atau para krunya Sari Raya, ya, beserta kawan-kawan atau doa dari semuanya, Sari Raya mendapatkan Prima Duta Award. Nah, Prima Duta Award yang kami terima, jadi karena kemarin tidak bisa pulang, ya, diwakilin oleh Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh Pak Heri Ahmadi, biasanya diserahkan di Indonesia langsung oleh Pak Presiden dan Pak Menteri Perdagangan biasanya, tapi karena pas COVID kita tidak bisa pulang ke Indonesia. Sukses di saat mahasiswa bersama Sari Raya. Nah ini yang pengen saya tekankan kepada yang sekarang teman-teman mahasiswa, baik semester awal ataupun mungkin yang sekarang sedang menyusun skripsi, yaitu saya saat itu ya semester 5 itu untuk menentukan perusahaan, untuk menentukan bisnis,
saya membutuhkan waktu tidak lama, yaitu waktu itu saya PKL di Kota Batu, ya PKL di Kota Batu, PKL-nya dengan petani, petaninya petani apel, terus kemudian saya ditawarin, ya waktu mencari data ditawari petani untuk membeli apel yang ada di kebun. Waktunya mendekati maghrib saat itu. Ini saya cerita berapa tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu. Jadi saya tidak punya duit, saya juga tidak punya uang, saya juga tidak punya market, ya semuanya serba tidak berpihak kepada saya, adik-adik semua. Ya. Tapi dalam waktu 1 jam itulah saya akan menentukan iya atau tidak. Ya, bisa dipahami iya atau tidak. Kalau saya putuskan jawab tidak Pak Tani, ya saya tidak punya semuanya, uang tidak punya, pasar tidak punya, kemampuan tidak punya, berarti sudah tidak ada pembicaraan lain, stop di situ, ya. Jadi saya tidak akan memiliki apapun mungkin saat itu, ya, dan petani pun tidak akan bisa menjual apelnya kepada saya, ya. Tapi seorang mahasiswa, ya tentu dikasih kemampuan untuk mencoba untuk mencerna apa yang dimaksud saat itu. Ya, kemungkinan kemudian apa yang harus dilakukan saat itu. Padahal waktunya malam hari, pas maghrib, ya hanya satu jawaban saat itu. Hanya satu jawaban saat itu. Nah, kira-kira adik-adik semuanya bisa tebak. Jawaban apa sehingga dengan kondisi yang saya terpojok, kondisi yang saya tidak memungkinkan untuk mengambil bisnis itu. Ibaratnya begini, Pak Hasan beli apel saya yang ada di kebun. Sedangkan Pak Hasan bukan seorang pebisnis, Pak Hasan bukan seorang pedagang, Pak Hasan tidak berpihak semuanya. Tapi Pak Hasan tentu yakin bisa memberikan suatu jawaban mungkin ya saat itu saya seperti itu. Oke. Nah ini kata-kata ini mungkin bisa mengerti oleh adik-adik, bisa dipahami, diresapi dan diingat. Ya. Kalau uang itu bisa kita cari, ya. Ilmu bisa digali. Namun kesempatan untuk membahagiakan orang tua kita tidak akan terulang kembali. Ya. Ini yang saya tanamkan, ya. Jadi artinya begini, meskipun saya terlahir dari orang yang pas-pasan, petani yang pas-pasan, ya, mungkin dari kecil saya juga tidak pernah jumpa orang tua saya, bapak saya, ya, karena pisah dengan ibu saya. Ya. Saya tahu ibu saya itu ketika saya umur SMP kalau nggak salah 15 tahun atau mungkin 12 tahun baru tahu kalau itu bapak saya. Ini cerita lama. Jadi tolong diingat, dicatat kalau mungkin memungkinkan, yaitu kesempatan untuk membahagiakan orang tua itu ya tidak akan terulang kembali. Nah, mumpung kita masih jadi mahasiswa sekarang, ya. Nah, ini beberapa kegiatan sosial yang mungkin juga saya lakukan di sini, ya. Ada kegiatan masjid, ya, Masjid Indonesia, ya, yang diprakarsai oleh kawan-kawan Indonesia dan dibeli oleh kawan-kawan Indonesia dari tahun 2016, ya. Terus kemudian kemarin mendirikan PKBM, ya, PKBM itu semacam sekolah, ya, sekolah yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia. Terus kemudian kita juga mendirikan sampai PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang ada di Jepang, yang ini yang pertama kali ada di Jepang. Sekarang mungkin sudah ada yang ketiga kalinya. Tapi alhamdulillah ini manfaatnya juga saya yakin besar dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan, edukasi, atau masyarakat. Itu saya yakin manfaatnya juga besar untuk kawan-kawan yang ada di Jepang. Nah, kemudian wali kota yang ada di Nishio, wali kota yang ada di Nishio ya juga support terhadap kami. Jadi kami ingin mendirikan Sari Raya Center, ya, wisata Muslim yang ada di Jepang. Ya, itu juga, mohon maaf, ini anak lagi bangun tidur, lagi ikut. Ya, ya. Salam tuh. Ya. Jadi alhamdulillah beberapa kali kami juga diskusi dengan wali kota setempat, ya, sangat mendukung kegiatan kita, terutama turisme, ya. Turisme Muslim yang mungkin akan kita bangun juga, akan kita rencanakan juga. Sebenarnya nanti sangat banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diambil, didirikan oleh teman-teman mahasiswa. Ya, meskipun sekarang masih semester berapa ya? Semester genap atau ganjil ya Bu sekarang ya? Oh, genap. Oke, genap. Oke, baik. Jadi bisa diambil, ya, artinya karena kesempatan berbisnis, ya, bermitra dengan kami yang ada di Jepang itu sangat terbuka luas, ya. Nanti akan saya ajarin, akan saya ajak bagaimana kita bisa memulai bisnis, ya, mulai sekarang, ya, setelah ini nanti. Kamar hotel gimana? Iya, kamar hotel. Kenapa enggak?
Ya. Apa yang saya lakukan ketika saya jadi mahasiswa? Ini bisa bisa dicatat atau mungkin bisa di screen, yaitu selalu berkomunikasi dengan dosen saya saat itu ya. Saya selalu berkomunikasi ya, entah komunikasi tentang pendidikan, entah komunikasi selaku dosen dan selaku mahasiswa atau yang lain. Bahkan ketika saya menjadi mahasiswa ya, di sosial ekonomi pertanian ya, karena saya di sosial ekonomi dulu, itu banyak dosen-dosen yang punya namanya LPK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ya, LPM, itu komunikasinya kalau bisnis dengan saya ya, meskipun saat itu saya semester 5, 6, 7 ya. Karena apa? Saya sudah punya kegiatan itu adalah yang tadi saya sampaikan, bagaimana saya memutuskan untuk punya bisnis dengan kondisi yang sangat terpojok dan tersempit ya. Boleh nanti kita tanyakan bagaimana sikap saya menjawab Pak Tani tadi ya. Itu yang saya lakukan. Terus kemudian selalu mengasah dan memaksimalkan kemampuan kami ya, jaringan kami ya. Jadi, saya mempunyai bisnis ketika saya semester 5 ya. Selalu membuat networking ya, ini yang penting adik-adik. Meskipun saya masih semester 5 ya, saya dengan rektorat dekat ya, mulai dari PR ya, Kabak dan ke bawah semuanya ya, saya dekat komunikasi karena saya seorang deklarator ya. Waktu itu saya juga sering mendirikan organisasi kampus ya, mulai dari organisasi olahraga terus di bisnis ya, di kampus saya mendirikan. Bahkan kalau saya mau, dan saya sempat setahun itu tidak kos gratis karena saya tidur di unitas gitu ya. Saya punya unitas, saya selaku ketua umum, jadi saya bisa manfaatkan untuk tidur di unitas dulu ya. Sekarang mungkin nggak boleh gitu, dulu gratis Pak Hasan. Iya, jadi seperti itu. Saya punya bisnis, kos gratis. Akhirnya saya sudah punya bisnis, saya di luar. Terus kemudian menjalin hubungan dengan dosen-dosen di luar universitas ya, mulai dari Universitas Negeri Malang dan universitas yang lain yang ada di Jawa Timur ya. Seorganisasi dengan saya, meskipun mereka sudah di atas senior saya, karena saya aktif, kreatif, inovatif, saya bisa duduk bersama mereka. Bahkan waktu itu saya pernah menjadi Sekretaris Jenderal PTMSI Kota Malang, tenis meja Kota Malang ya. Ketua umumnya itu seorang bos besar di Kota Malang ya. Waktu itu sudah menggunakan mobil Land Cruiser ya saat itu kalau nggak salah. Saya diajak kemana-mana, diajak. Saya akhirnya kenal terhadap orang-orang bisnis meskipun saya masih semester 5 gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi silahkan networking kita buka seluas-luasnya. Nah, kebetulan sekarang kenal saya, kenal Pak Dodi ya, yang mungkin ada di Turki tadi ya. Silahkan ya, komunikasi tidak harus WA, komunikasi tidak harus telepon, tapi bisa cukup dengan melalui Messenger misalkan atau Instagram misalkan ya. Terus kemudian selalu aktif berorganisasi kampus atau non kampus. Saya aktif dulu aktif saya ya, sehingga saya banyak kawan di luaran itu ya. Ya, saya banyak kawan, saya bisa bisnis, terus open minded, jadi harus terbuka pikiran kita ya. Tentu yang baik-baik kita terima, ajakan yang kita terima. Misalkan sekarang ada 600 mahasiswa yang bergabung di webinar kali ini. Saya ajak adik-adik, mau nggak besok kita bikin perusahaan? Udah tidak perlu duit lagi ya, tidak perlu mengeluarkan uang ya. Ini gratis saja. Yang penting kita ada kemampuan, ada kemauan ya. Bikin perusahaan tidak harus bayar, bikin perusahaan tidak harus mengeluarkan uang. Ya, dapat duit tidak harus mengeluarkan duit. Ya, ini kalau kita mau ya. Saya ajak mahasiswa Undira ya. Kalau memang tertarik untuk mulai dapat bisnis, bisa bisnis, dapat duit, bisa bermanfaat untuk yang lain, ayo nanti komunikasi dengan saya, tak ajari untuk bikin bisnis. Ya, selalu berani terima tantangan dan berpikir cepat. Nah, ini penting ini, yaitu ada ide, ada inovasi, ada kreativitas. Ini penting ini. Ya, kalau kita sudah tidak ada ide, tidak inovasi, tidak kreatif, kita akan ketinggalan. Ya, katakanlah kalau mahasiswa Undira ada 2.000 sekian atau 3.000-an lah. Nah, sedangkan mahasiswa di luar Undira ini sudah jumlahnya sudah berapa jumlahnya? Mungkin sudah juta lebih kali ya. Nah, artinya kompetitor kita itu semakin banyak ya, susah kita, maka tugas kita adalah aktif dan kreatif ya, menjalin networking ya. Kalau bisa enggak apa-apa, di luar itu banyak orang-orang kita yang bisa kita komunikasikan. Kita mau jualan apa saja yang ada di tempat kita, mau berbisnis apa yang ada di Indonesia, insya Allah kalau kita ada ide, ada inovasi, kita kreatif ya, yakin kesempatan pasti terbuka buat kita.
Nah, jadilah mahasiswa yang konsisten adik-adik semuanya. Apabila kita sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya untuk kita. Ya, saya yakin kalau kita konsisten, suatu saat pasti adik-adik semuanya akan ada cerita. Ya, akan ada cerita, akan bisa cerita. Ya, saya sekarang bisa cerita karena saya sudah menjalani apa yang memang dulu pernah saya jalani gitu. Saya bisa cerita gitu, kehidupan kampus. Mungkin kalau waktunya lama, saya akan bicara lebih banyak, tapi waktunya karena 30 menit ya. Yang jelas, saya ingin setelah mendengarkan cerita saya ini nanti, semua mahasiswa ya yang mendengar cerita saya, mendengar ucapan saya, ayo ya, mulai sekarang silahkan tulis apa keinginan kalian ya. Kalau kita bisa bermitra, ayo kita bermitra. Kalau Anda bisa mendirikan suatu perusahaan tanpa uang, tanpa modal, tapi bisa dapat duit, ayo kita dirikan. Karena ini kesempatan. Sama dengan saya ketika saya ditawarin Apple tadi. Akhirnya saya sampai punya kegiatan bisnis di semester 5. Nah ini, dengan adanya Halal Distribution Center online Sari Raya, ya, maka siapapun bisa berbisnis dengan Jepang, ya, khususnya dengan Sari Raya. Kenapa? Ya, karena pergudangan semua sudah ada di Jepang. Ya. Tinggal bagaimana nanti kawan-kawan yang ada di Undira ya membuat bisnis online misalkan. Udah bikin namanya Garuda Indonesia misalkan, Garuda Online misalkan, atau Undira Online, bebas namanya ya, bikin misalkan. Nah, kalau Anda pengen dapat duit, bikin misalkan, mulai boleh bikin Facebook, boleh bikin Instagram, ya boleh bikin website ya, bikin ya. Di situ masukkan semua katalog-katalog produk-produk unggulan yang dimiliki Sari Raya. Karena produk-produk yang ada di Sari Raya adalah sudah bisa menjadi representatif produk-produk terbaiknya Indonesia. Ya. Terbaiknya Indonesia semua sudah ada di Sari Raya. Bukan hanya terbaiknya Indonesia, namun dari beberapa negara sudah ada di Indonesia. Anda semua yang ada di Undira bisa jualan secara online. Gudangnya sudah ada di Jepang. Hari ini pesan, hari ini bisa sampai di tujuan yang ada di Jepang, di seluruh Jepang. Ya, ini tanpa modal, ini tanpa duit, tinggal ada kemauan, ada kreativitas, dan kita siap untuk berbisnis. Besok Anda punya perusahaan, yakin saya. Ya, niat Amin. Bismillah, insya Allah. Amin. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Artinya kita untuk mendirikan suatu perusahaan online ya, untuk menjadi mitra Sari Raya Jepang, saya kira siapapun bisa. Saya berharap, ya, saya menginginkan kawan-kawan mahasiswa sekarang, ya, jangan menunggu sukses ketika Anda lulus, jangan menunggu sukses ketika Anda sudah diwisuda, jangan. Tapi setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, mulailah menentukan apa keinginan dari kalian semuanya. Saya insya Allah siap bantu, saya insya Allah siap menjadi mentor kalian, mentor gratis. Bagaimana untuk mengajak adik-adik semuanya untuk sukses ya. Silahkan di follow saya, di follow Sari Raya. Kalau ingin menginginkan, yakin dengan dukungan kita semua, semangat kita semuanya, kita akan sukses. Sukses untuk Anda, ya, tergantung dari Anda dan networking Anda. Saya doakan semua akan terbang ke Jepang. Kami akan menunggu cerita sukses Anda semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.